Sang badut guru mengaji, begitu. Ini kisah inspiratif yang kami hadirkan di siang hari ini, pemirsa. Ini datang dari seorang warga Tangerang, Banten yang mendedikasikan diri menjadi seorang pengajar mengaji, begitu. Namun dengan cara yang tidak biasa. Tadi kita sudah lihat di layar kaca. Jadi dia itu menggunakan kostum badut. Nah, kita lihat lagi ya, pemirsa. Iya, inilah Yahya Edward Hendrawan. Sosok yang dikenal sebagai Om Badut ini setiap hari tidak kenal lelah mengajar mengaji anak-anak di salah satu yayasan panti asuhan di kawasan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten. Bagi Yahya, jalan dakwah tak melulu harus dengan bersorban. Dengan kostum badut, ia yakin bisa kian menarik anak-anak hingga ia lebih mudah menyampaikan moral kebaikan dan mengajarkan ilmu agama sedari dini pada anak-anak. Nah, luar biasanya Yahya tak menarik bayaran, hanya seikhlasnya pemberi kerja. Mengajar ngaji dengan mengenakan kostum badut ini ia lakukan karena terinspirasi dari badut penghibur saat sang anak berulang tahun. Sejumlah sekolah juga kini kerap mengundang Yahya dan kesempatan ini ia manfaatkan untuk menyampaikan pelajaran tentang akhlak dan berharap bisa berkontribusi nyata untuk membangun moral generasi bangsa. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya juga menuai banyak apresiasi ya, terutama dari murid-muridnya yang juga merasa senang belajar agama dari sang badut. Ustadz Badut ini bagaimana dikemas menjadi badut di tengah milenia tapi bisa menghibur, bisa memberikan pesan moral di dalamnya, mendirect karakter building anak-anak Indonesia cerdas bersama meraih masa depan. Karena apa? Ada warna dakwah di dalamnya, warna pesan moral untuk menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, kepada anak-anak yang produktif, yang kreatif, menjadi generasi yang brilian seperti itu. Senang. Senangnya seperti apa? Jadi semangat belajar. Dan ini sudah lama diajarin dengan Om Badut? Enggak. Belajarnya apa aja sih? Belajarnya kayak tentang hadis, bahasa Arab, terus Melayu, Qasim, tajwid, banyak enggak. Iya, dan itu dari para tanggapannya ya. Nah, sekarang kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Yahya Edward Hendrawan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat siang, Om Badut. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Badut ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ampun, Om Yahya atau Om Badut. Jadi sejak tahun berapa sih kepikiran untuk mengajar mengaji dengan kostum badut ini? Alhamdulillah, waktu itu saya beralih dari badut di sejak tahun 2010 sampai saat ini. Ya, namun terinspirasi itu awalnya dari omongan orang tua saya, Mbak. Kata orang kampung, orang tua saya nih, babak saya, yang ngomong kayak gini, Tong, carilah kebiasaan yang di kampung tidak ada. Nah, cari kebiasaan di kampung tidak ada, akhirnya nggak lama kemudian 3 bulan saya pikirin, orang tua saya cuma mikir, ngasih solusi, cari kerjaan yang kamu tidak ada, tapi dia nggak saya memberikan sebuah gambaran apa yang harus saya lakukan. 3 bulan saya pikirin, alhamdulillah ketemu dengan kartu nama badut. Waktu itu anak saya ulang tahun. Nah, sejak itulah saya belajar menjadi seorang badut, namun tidak disetujui sama orang tua saya. Oh, oke. Jadi awalnya gitu ya. Tidak disetujui ya, tapi terinspirasi dari sang anak juga yang berulang tahun pada waktu itu, Om Badut. Coba diceritakan nih, Pak Yahya. Oke, siap. Yang awalnya kan tadi saya bilang, cari pekerjaan yang di kampung tidak ada, kata orang tua saya. Selama 3 bulan saya pikirin, apaan nih? Tiba-tiba kan anak saya ulang tahun, ya kan? Saya nyari di pohon-pohon, dapat saya sebuah kartu nama. Nah, lalu saya dapat kartu nama, saya belajar sama yang kartu nama saya dapat ini, ya, yaitu di Neglasari, di Tangerang, Jalan Pembangunan 5, waktu itu saya belajar. Nah, tapi orang tua saya, pas saya jadi badut, dia nggak setuju. Pas saya make up badut, ngajar ngaji, biasanya pakai peci, pakai sarung, ya, pakai baju koko nih. Ya, selayaknya kita kayak seorang ustadz. Namun kali ini saya berpenampilan dengan yang nuansa berbeda, muka dicerong-cerong, ya kan, terus pakai peci. Kata orang tua saya, lu matong, lu laguan baik, ngajar ngaji, muka lu dicerong-cerong kan gitu kan ya. Oke, tapi Om Badut, Pak Yahya ini belajar agamanya sendiri dari mana? Apakah orang tua yang mengajarkan atau masih teringat mungkin guru ngaji dulu dan sekarang ingin ditularkan begitu sama adik-adik atau gimana?
Alhamdulillah waktu itu saya belajar, kebetulan di kampung saya ada seorang ulama, almarhum Kiai Haji Jamhari. Saya belajar sama beliau, jadi saya belajar santri kalong, seperti itu. Jadi siangnya saya sekolah, malamnya saya belajar dengan beliau almarhum Kiai Haji Jamhari yang ada di wilayah saya. Jadi memang sudah ada pengalaman mengajarnya juga. Pak Yahya, Alhamdulillah, dari bujangan. apa sih yang membuat Anda tergerak akhirnya harus mengajarkan agama, mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak dengan berkostum badut ini? Nah, awalnya pas saya jadi badut ini saya terinspirasi dengan Bung Haji Roma Irama ya. Dia aja bisa lo berdakwah dengan metode pakai lagu dangdut, ya kan? Nah, akhirnya saya terinspirasi nih, kata guru saya Ustadz Abi Sudirman. Kan dia tahu nih saya sebagai profesi badut. Nah, kata guru saya, Yahya, udah gini aja, kamu Abi kemas menjadi sosok Abu Nawas modern. Maksudnya gimana Abu Nawas modern? Ya kamu berdakwah pakai kostum badut dengan jenaka. Jadi memberikan nuansa yang berbeda, nuansa baru terhadap anak-anak kayak gitu. Nah, kami juga dengar-dengar nih Pak Yahya sekarang sudah mulai berdakwah dengan memakai kostum badut ini, juga melibatkan anaknya Pak Yahya ya, yang masih kecil, usia berapa ya? Alhamdulillah, itu namanya Mirza, sebetulnya Bacil. Usianya baru 4 tahun. Mirza baru 4 tahun, terus sekarang dibawa-bawa juga? Iya, tapi saya sih nggak nyuruh dia sama dia, Mbak, ya. Kemauan dia sendiri. Iya, tapi maksudnya berarti anak-anak juga semakin lekat ya. Nih kita lihat nih gambarnya. Nah ini loh pemirsa gambaran untuk Anda. Jadi ini bersama Mirza berkolaborasi begitu ya dengan sang ayah yang berdakwah dan juga menjadi guru ngaji dengan menggunakan kostum badut. Kata Mirza, apa katanya Pak Yahya waktu itu pertama kali diajak? Kadang ngomong kan saya selalu kalau make up ini kan selalu depan anak ya. Depan anak, nah terdepan dia saya make up. Nah lama-lama dia ngikut, ayah YF dong, YF. Nah, bocahnya ngomong make up itu kan make up ya. Nah, saya make upin, ternyata dia nyaman gitu kan. Udah akhirnya sampai sekarang dia mau jadi badut, ngikutin saya terus kemana saya pergi, menjadi sosok badut. Kayaknya dia bangga. Alhamdulillah dengan kehadiran anak saya ini menjadi motivasi buat anak-anak yang takut ada ama badut gitu. Iya. Jadi menurut Pak Yahya dengan cara seperti ini bisa lebih efektif ya Pak ya, mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak, apalagi juga ada keterlibatan Mirza. Betul sekali. Jadi membuat nuansa baru juga bagi anak yang takut. Jadi ada anak saya, mereka jadi berani karena sistem pengajaran saya ini ya dakwah saya di anak-anak. Karena saya menyisipkan pesan-pesan moral kepada anak-anak sambil saya bermain dengan mereka. Karena anak-anak itu penuh dengan bermain ya Mbak ya. Kita nggak bisa serius dengan anak-anak. Gitu ya metodenya sama anak-anak seusianya. Tapi Pak Yahya, ada tidak pihak-pihak yang katakanlah awal-awal apaan sih banyak gaya pakai kostum badut segala, atau bahkan sampai sekarang masih resisten begitu dengan metode ini? Awalnya ada Mbak, berawal dari orang tua, terus keluarga, ada juga tetangga yang mencibir ya kan, mencibir saya ngomongin lah gitu kan. Si Yahya ngajar ngaji lelaguan itu bocah ngajar ngaji sih pakai muka dicoreng-coreng begitu ya kan. Mau lagu apa tuh bocah, namanya di kampung kan gitu ya Bu ngomongnya ya. Mau lagu apa tuh bocah, saya lelaguan baik kan gitu kan. Ya akhirnya saya dimotivasi dengan guru saya Ustadz Abi Sudirman. Yahya lanjutkan. Orang yang menghina kamu buktikan bahwa apa yang kamu lakukan ini benar di hadapan mereka. Kalau memang di hadapan Allah benar, insya Allah akan membuka jalan buat kamu. Akhirnya omongan guru saya dengarkan. Alhamdulillah sampai sekarang orang sekitar di rumah saya menerima dengan profesi saya menjadi seorang badut, berdakwah di depan anak-anak dengan menggunakan kostum badut, yaitu dengan mengajarkan akhlak, tauhid, adab-adab kepada mereka. Sambil bermain sulap juga, ada berbagi hadiah juga. Iya, jadi inspirasi sebetulnya ini mungkin bagi pemirsa yang sedang menyaksikan. Iya, Pak Yahya sekarang sudah mengajar ke banyak tempat. Harapan ke depannya apa lagi nih Pak? Harapan saya ke depannya ingin anak-anak Indonesia ini yang pertama, agar anak-anak Indonesia ini mereka lebih giat untuk belajar mengaji. Yang kedua, mereka juga lebih giat untuk belajar membaca buku, jangan cuma sekarang untuk menggunakan handphone. Karena anak sekarang mereka pada cenderung bermain dengan handphone. Maka dari itu saya mendirikan sebuah kampung baca di wilayah sekitar rumah saya dengan tujuan mengurangi pemakaian anak terutama pada gadget. Dan juga saya mohon doanya nih buat pemirsa semuanya. Kami Yayasan Darussalam An-Nur lagi membangun sebuah rumah tahfiz Al-Quran buat anak-anak penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan luar biasa, insya Allah pasti akan
Betul, pasti kita akan dukung. Pak Yahya, terima kasih sudah memberikan inspirasi. Jadi bukan hanya mengaji, akhlak, tadi juga bikin literasi, kampung literasi begitu ya. Mengedukasi anak-anak, jangan terlalu banyak main gadget. Kayaknya saya agak kesindir juga sih ini ya. Pak Yahya, terima kasih loh atas remindernya. Semoga bermanfaat pemirsa untuk Anda semua. Iya.